suku Nias di Facebook, akun Condrat Sinaga dipolisikan. Itu soal pernyataannya yang mengatakan kalau seorang laki-laki dari suku Nias, jika menikah maka perawan istrinya diberikan kepada orang tuanya, ayah, dan pernyataannya terkait tari perang Nias yang sangat rentan terhadap masuknya iblis, sebut mantan anggota DPRD Kabupaten Nias itu. Wahana News Gunung Sitoli, akun Facebook Condrat Sinaga dilaporkan ke Kepolisian Resor Nias oleh Darwis Zendrato alias Ama Friska. Pasalnya, akun tersebut dinilai memposting video yang bermuatan sara dan menghina suku Nias. Iya benar, sudah saya laporkan. Tadi jam 11 siang ini saya sudah diambil keterangan di Satreskrim Polres Nias, kata Darwis Zendrato kepada nias.wahananews.co melalui selulernya, Minggu, tanggal 17 Oktober tahun 2021. Yang kedua, ibu itu menceritakan ke saya, ternyata di Nias itu ada masih berlaku hukum yang menghormati orang tua, yang memberikan kepada orang tua yang terbesar. Ketika anak laki-laki menikah, istrinya perawannya harus dikasih sama bapaknya. Itu mengerikan. Jadi saya mengajak untuk HIMNI untuk juga menyelesaikan masalah ini. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama teman-teman sekalian. Mari terus dukung channel ini supaya channel ini semakin hari semakin berkembang dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya. Terima kasih teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate berita teman-teman sekalian, berita tentang Condrat Sinaga yang beberapa waktu yang lalu saya pernah bahas di dalam videonya di akun Facebooknya yang menghina tentang suku Nias. Dan seperti saya katakan kemarin teman-teman, bahwasanya hal ini tentu saja akan memicu sebuah masalah besar jika tidak ya ditindaklanjutin oleh pihak aparat kepolisian. Maka oleh karenanya kita bersyukur di mana ada inisiatif sendiri terhadap Darwin Zendrato alias Ama Friska yang ada di Gunung Sitoli ya, di kota Gunung Sitoli, yang memberikan laporan ya kepada Polres dan Resor atau Resor Nias ya teman-teman sekalian ya, kepolisian di Resor Nias, dan akhirnya hal ini diterima baik oleh pihak kepolisian. Dan tentu dalam surat seperti kita lihat di cuplikan tadi jelas di sana bahwa sudah diterima laporan oleh polisi, dan tentu saja hal ini sedang dicari oleh pihak kepolisian. Nah teman-teman sekalian, kita akan bacakan sekali lagi suratnya, isi suratnya seperti apa. Mari kita membacakan bersama-sama supaya kita paham dan kita juga mengerti teman-teman sekalian, sehingga kita tidak menjadi penasaran. Apa sih isi surat yang sudah dibuat oleh pihak kepolisian Resor Nias tersebut? Mari kita melihat dan kita baca secara bersama-sama suratnya. Berikut suratnya. Ya, ini suratnya teman-teman sekalian, kita akan baca bersama-sama. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Sumatera Utara, Resor Nias, Jalan Bayangkara, 01 Gunung Sitoli, kode pos 22815. Surat tanda penerimaan laporan pengaduan nomor STPLP garing 284 garing 10 2021 NS yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 11.35 WIB telah datang dan melaporkan diri ke Mapolres Nias seorang laki-laki berkewarganegaraan Indonesia dengan identitas sebagai berikut. Nama Darwis Zendrato alias Ama Friska, umur 44 tahun, pekerjaan wira swasta, agama Kristen, alamat Dusun 1, Desa Sisobahili 1, Taneseo, Kecamatan Hiliduho, Kabupaten Nias, melaporkan bahwa telah terjadi peristiwa atau perkara penghinaan TKP di Desa Lasara Bahili, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli, tempatnya di rumah pelapor. Waktu kejadian diketahui pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 8.00 WIB. Atas nama korban, suku Nias atau setidak-tidaknya pelapor sendiri selaku suku Nias, dilakukan oleh pemilik akun Facebook atas nama Condrat Sinaga.
Sesuai dengan laporan pengaduan nomor LP-2/2021/X-2021 tanggal 17 Oktober 2021. Gunung Stoli 17 Oktober 2021. Kepala Kepolisian Resort Nias, ya. Jadi teman-teman sekalian di sini ya ada pelapor ditandatangani oleh Darwis Jendato alias Ama Friska ini dan juga pihak kepolisian ya itu ditandatangani juga. Nah, teman-teman, di sini kita melihat bahwa sudah ada laporan terkait kasus penghinaan yang dilakukan oleh akun Facebook Konrad Sinaga ini. Jadi, mari kita serahkan kepada pihak yang berwajib, kita serahkan kepada mereka, biarlah mereka yang bertindak teman-teman sekalian. Jangan kita main hakim sendiri. Jadi buat saudara-saudari saya yang dari Pulau Nias, mari serahkan hal ini kepada pihak yang berwajib. Kita percayakan kepada mereka bahwa mereka akan profesional dalam menangani kasus seperti ini. Jadi kita tetap adem, kita tetap santai saja. Kita percayakan kepada pihak yang berwajib teman-teman ya, buat saudara-saudari saya yang ada di Nias. Jangan terpancing. Seperti yang sampaikan kemarin, saudara Konrad Sinaga tidak mewakili suku Batak ya. Sekali lagi tidak mewakili suku Batak teman-teman. Ini oknum yang memang mau jadi artis gitu, mau jadi terkenal. Dan mungkin juga dia rindu untuk merasakan bagaimana sih rasanya masuk buih ya. Nah, jadi oleh karenanya himbauan saya mari kita tetap doakan biar hal ini jangan terulang lagi. Harapan saya kepada saudara-saudari saya juga yang dari Batak, ini berita-berita hoax. Ini dongeng-dongeng ya. Saya mau sampaikan ini dongeng. Termasuk yang dikatakan tuduhan-tuduhan itu Nias itu keturunan anjing ya. Ada juga ya bahasa-bahasa semacam itu dari saudara-saudari kita dari Batak ya. Mungkin mereka melihat sejarah-sejarah ya tentu saja teman-teman sekalian itu tidak benar ya. Mana mungkin ya anjing sama manusia itu bisa ya punya keturunan ya seperti orang-orang Nias gitu. Orang-orang Nias ganteng-ganteng teman-teman sekalian. Mungkin teman-teman bisa melihat saya, bisa melihat orang-orang Nias yang lain putih-putih, ganteng-ganteng, hidung mancung, mata sipit ya. Hidung pesek juga banyak ya. Jadi tidak mungkin lah kalau dikatakan itu keturunan anjing ya. Sama halnya juga teman-teman sekalian dengan sebuah penulis yang bernama Charles Darwin yang mempunyai teori revolusi. Dia berkata bahwa manusia itu berasal dari monyet. Nah, ini kan kebenarannya kan tidak seperti itu teman-teman sekalian ya. Manusia bukanlah dari monyet, tapi kalau mungkin menyerupai muka manusia pada zaman purbakala, ya mungkin ada mocongnya, mungkin tidak terlalu ganteng dan lain sebagainya teman-teman sekalian ya. Bisa jadi pada saat itu. Tetapi kalau dikatakan manusia itu berasal dari monyet, itu sama sekali tidak betul ya. Karena Alkitab mencatat bahwasanya itu manusia diciptakan oleh Tuhan gitu. Charles Darwin kan tidak percaya adanya Tuhan. Gitu kan. Nah, jadi kita percaya bahwa ya manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Kita bisa melihat dalam kitab Kejadian bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Yang pertama diciptakannya adalah Adam. Dia ciptakan dari debu tanah, ya dia bentuk itu manusia. Dan kemudian dia menciptakan Hawa dari tulang rusuk si Adam. Jadilah dua manusia teman-teman sekalian. Jadi laki-laki dan perempuan. Kemudian mereka beranak cucu sehingga kita ada sampai pada saat ini. Kita ini keturunan daripada manusia pertama yaitu Adam dan Hawa. Gitu ya. Jadi itu nenek moyang kita teman-teman sekalian ya. Sumber manusia dari Adam sama Hawa. Nah, jadi tentang teori-teori yang berkata bahwa Nias itu keturunan anjing ya. Karena ada juga ceritanya bisa di-search ya, cari di internet teman-teman. Di sana juga dijelaskan bagaimana asal mula orang Nias. Di mana saat itu di zaman kerajaan Tionghoa ada seorang perempuan yang hamil. Ketika sudah hamil, nah hukumnya di sana harus dibunuh ya, dipotong lehernya karena sudah berzina. Nah, oleh karenanya raja karena anaknya sendiri dia merasa sayang dengan anaknya dan akhirnya dia mengambil anaknya itu dia hanyutkan dengan pakai perahu, dikasih teman satu ekor anjing.
Ya, jadi terdamparlah di Kepulauan Nias menurut sejarah. Tapi ini kebenaran ini masih bisa diragukan teman-teman sekalian. Ini bukan kebenaran otentik. Dan kalaupun itu benar, itu hanya sebuah apa namanya itu cerita ya, cerita yang dari Tionghoa katanya ya, akhirnya terdampar di sana. Bukan berarti anjing itulah yang menjadi suami daripada perempuan atau anak dari keturunan seorang raja ini. Tetapi anjing ini adalah seorang teman baginya, gitu. Lalu dia dalam keadaan hamil ketika disuruh pergi dari istana. Jadi artinya dia bukan hamil dari anjing. Itu kalau menurut cerita itu. Nah, ada banyak sekali yang memframing hal ini. Mereka katakan bahwasanya orang Nias itu keturunan anjing. Akhirnya terjadi masalah-masalah teman-teman sekalian. Termasuk yang disampaikan oleh Konrad Sinaga ini. Ya dikatakannya bahwa orang-orang Nias itu kalau menikah, itu mereka memberikan yang terbesar bagi orang tua, menghormati orang tua. Maka perawan istri di malam pertama itu yang ambil adalah harus bapak mertua. Ini hoax, ini tidak benar. Oleh karenanya teman-teman, biarlah kita bijak ya. Jangan kita sembarangan untuk menghina suku, menghina orang lain. Oleh karenanya teman-teman, sampai di sini penjelasan saya. Biarlah ini menjadi berkat buat kita. Kita bersyukur sudah ada yang melaporkan dan kita menantikan hal ini. Kiranya Konrad Sinaga secepatnya untuk diamankan. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.